Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Brian Octavian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Di video kali ini, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang kepatuhan Indonesia terhadap aturan-aturan internasional. Sebenarnya saya juga masih dalam proses belajar terkait materi ini. Ya, jadi apa aja sih aturan-aturan yang harus Indonesia patuhi, dan apa aja aturan-aturan internasional yang belum Indonesia patuhi. Mungkin di video saya yang ini pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terjawab. Semoga. Di lingkup internasional, norma yang mengatur secara khusus tentang perjanjian internasional adalah Law of Treaty yang ditandatangani di Vienna, Austria pada tahun 1969 di Konvensi Vienna 1969. Di konvensi itu merupakan rujukan utama dalam perumusan sebuah perjanjian internasional antar negara yang di dalamnya mengatur segala aspek dari perjanjian internasional. Ya, perjanjian internasional itu apa aja sih? Menurut saya sih banyak ya. Ada terkait batas wilayah, terkait ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dan lalu Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi, atau yang seperti kita tahu Ibu Retno Marsudi, menegaskan bahwa hukum internasional harus ditaati. Mengapa? Di sini beliau menjelaskan untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas dunia cyber. Dalam konferensi regional, Ibu Menteri Luar Negeri kita menyatakan tanpa ada stabilitas, kemajuan ekonomi dan sosial yang kita nikmati saat ini sekarang ya dapat mengalami kemunduran yang serius. Serem juga ya. Nah, makanya kita kan hidup di dunia ya, bertetangga dengan negara lain. Makanya dari itu ya kayak hidup dalam gang aja, harus saling mematuhi aturan yang ada. Dan beliau juga menjelaskan bahwa negara Indonesia harus mematuhi hukum internasional, terutama piagam PBB dalam menggunakan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, karena adanya laporan dari PBB terkait adanya tren keterlibatan negara dan non-negara dalam serangan cyber yang menambah tantangan terhadap perdamaian dan tantangan internasional. Boleh sedikit saya tambahkan terkait perdamaian dunia. Ngomong-ngomong soal perdamaian dunia, Indonesia juga punya peran yang besar dalam perdamaian dunia. Ya, contohnya Indonesia menjadi pelopor dalam GNB, gerakan non blok, di saat kedua blok barat dan blok timur terjadi perang dingin ya saat itu. Dan juga Indonesia menjadi tuan rumah dalam konferensi Asia Afrika yang seperti kita ketahui di Bandung. Ya, selain itu, ngomong-ngomongin aturan, saya akan membahas tentang aturan laut. Nah, aturan laut, saya pernah baca bahwa Indonesia belum sepenuhnya menyetujui UNCLOS. UNCLOS itu terkait soal wilayah maritim ya, yang sebenarnya juga saya belum begitu mengerti. Nah, ngomong-ngomong soal aturan juga terkait kesehatan yang saat ini kita sedang sedang kita alami, terkait aturan internasional juga, yaitu COVID-19, di mana Indonesia atau pemerintah mengambil tindakan, yaitu dengan menutup atau tidak menerima warga negara asing atau kedatangan warga negara asing. Ya, negara-negara lain juga seperti itu. Mereka tidak, sebagian besar ya, mungkin ada beberapa yang bisa, mungkin ada yang nggak bisa. Mereka tidak menerima kehadiran para turis, warga negara asing,
ya demi mencegah mencegah penyebar luasan COVID-19 di dunia ini. Ya makanya sebagian besar negara-negara menutup terkait penerbangan internasional. Nah itu juga masuk aturan internasional kan. Ya makanya kita nih sebagai warga negara sepatutnya mematuhi aturan-aturan yang ada di Indonesia. Ya seperti yang kita ketahui, supaya Indonesia dapat menjadi negara yang maju, nggak berkembang terus, sama berkembang terus ya kan. Pada dari itu jangan salah loh, dengan saya, anda dan kalian mematuhi aturan di Indonesia itu juga memiliki andil besar dalam usahain negara untuk menjadi sebuah negara yang maju. Maka dari itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.